Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Mukarrama dari kelas HIB 2018, jurusan Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis SWOT terkait dinamika Cina menjadi kekuatan baru dunia. Ada 3 pokok pembahasan dalam analisis ini. Yang pertama, kekuatan Cina dalam meningkatkan ekonominya, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, kelemahan Cina atau tantangan Cina sebagai kekuatan baru dunia. Dan yang terakhir, strategi Cina. Langsung saja, Tiongkok atau nama lengkapnya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di kota Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak dunia dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi yang menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Cina kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia dan penantang hegemoni Amerika Serikat saat ini. Langsung saja, pada pembahasan pertama, kekuatan Cina dalam meningkatkan ekonominya secara internal maupun eksternal, yaitu Cina memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang rumit, yang didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara ini juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. Kesuksesan Cina ini berawal dari serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping pada tahun 1978 sampai 1989. Reformasi ini telah membawa perekonomian Cina yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu, ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahun. Dalam waktu 3 dekade, Cina telah berhasil mempercantik diri di bawah kepemimpinan 4 presiden, mulai dari Deng Xiaoping hingga Xi Jinping. Kebangkitan ekonomi Cina juga didorong oleh jaringan pabrik yang memproduksi berbagai macam hal, mulai dari mainan hingga telepon genggam untuk konsumen di seluruh dunia, yang membuat Cina dijuluki pabriknya dunia. Masuknya Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001 semakin mengukuhkan posisi Cina sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan manajemen global McKinsey yang menganalisis 186 negara, Cina menjadi destinasi ekspor terbesar 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara. Kekuatan lain yang membuat Cina semakin kuat posisinya adalah investasi. Cina terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain global dalam aliran investasi. Dalam periode tahun 2015 hingga 2017, Cina telah menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia, menurut McKinsey. Raksasa-raksasa teknologi Cina telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia. Sebut saja Xiaomi di pasar ponsel pintar. Keunggulan Xiaomi yang menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dan harga miring membuatnya menjadi lirik dan mampu berkompetisi dengan pemain lain seperti Samsung dan Apple. Kini perusahaan ponsel tersebut memiliki pangsa pasar global sebesar 9% di bawah Apple, Huawei, dan Samsung. Tak hanya Xiaomi, Cina juga punya teknologi raksasa
lain seperti perusahaan sosial networking bernama Tencent dengan perusahaan e-commerce yang dibentuk oleh Jack Ma, Alibaba yang mencatatkan rekor IPO dengan meraup dana 25 miliar US dollar. Adapun kelemahan atau tantangan Cina sebagai kekuatan baru dunia, yaitu kondisi ekonomi Cina semakin kuat meski sedang mengalami tekanan akibat meningkatnya berbagai tantangan, termasuk perang dagang dengan AS yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Ketidakpastian perang dagang dengan Amerika Serikat menjadi faktor utama buruknya prospek ekonomi Cina ke depan, disusul kondisi konsumsi domestik dan pertumbuhan investasi swasta yang ikut melemah. Dari laporan Bank Dunia pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Cina tahun ini hanya akan mencapai 6,1% secara year on year, melambat dari pertumbuhan 6,6% pada 2018. Perlambatan ini diperkirakan masih akan berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan Cina terus menurun menjadi 5,9% pada 2020 dan 5,8% pada 2021. Cina memiliki profil demografis negara yang tidak menguntungkan. Cina telah menghabiskan miliaran dolar untuk meningkatkan daya tariknya ke negara lain, tetapi jejak pendapat publik internasional menunjukkan bahwa Cina belum memperoleh pengambilan investasi yang baik, menekan minoritas etnis yang bermasalah, memenjarakan pengacara hak asasi manusia, menciptakan pengawasan negara, dan mengasingkan anggota masyarakat sipil yang kreatif. Dan yang terakhir yaitu strategi militer Cina. Militer Cina telah meningkatkan angkatan laut, udara, dan unit strategisnya secara signifikan. Di saat yang sama, negeri tirai bambu ini justru mengurangi pasukan daratnya. Xinhua melaporkan perubahan jumlah personal ini merupakan bagian dari strategi Cina untuk menjadikan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA menjadi kekuatan militer modern dan komprehensif. Selain itu, pengamat militer yang bermarkas di Shanghai Ni Lexiong menjelaskan bahwa perombakan yang terjadi di tubuh PLA menandakan perubahan strategis yang signifikan. Sebelumnya, pasukan militer Cina mengerahkan pasukan darat dan laut untuk melindungi batas wilayah mereka. Namun kini pemerintah Cina mulai memperluas pertahanan mereka untuk melindungi kepentingan luar negeri Cina. Hingga saat ini, Cina memiliki 2 juta prajurit aktif. Hal ini menjadikan PLA sebagai angkatan bersenjata terbesar di dunia. Sebelumnya, Cina hanya memiliki 3 cabang independen, yaitu militer angkatan darat, laut, dan udara. Namun sejak 3 tahun lalu, pemerintah menambah 2 cabang independen PLA, yaitu pasukan roket dan pasukan pendukung strategis. Penambahan cabang PLA menjadi bagian dari upaya Presiden Xi Jinping untuk meningkatkan modernisasi militer. Pasukan roket bertanggung jawab dalam rudal, strategis, dan taktis, sementara pasukan pendukung strategis ditugaskan untuk mengendalikan keamanan dunia maya dan ruang angkasa. Itulah tadi penjelasan tentang hasil analisis SWOT terkait dinamika Cina sebagai kekuatan baru dunia. Dari penjelasan tersebut, kita tidak tahu bagaimana memperkirakan keadaan Cina di masa depan. Bisa jadi strategi Cina dalam meningkatkan ekonomi dan militer dapat terus mempengaruhi dunia atau Cina bisa saja berdampingan dengan Amerika Serikat
atau menggantikan Amerika Serikat sebagai negara yang berkuasa di masa depan dalam mempengaruhi secara global, atau bisa saja strategi tersebut menghancurkan Cina nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.